Salam jas merah, berjumpa kembali dengan saya Pak Leo Siotang di pembelajaran sejarah di channel YouTube saya Memang Guru Sejarah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada kelas 12 yaitu ancaman disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang mana ini merupakan materi kita yang ketiga, lanjutan dari yang pertama adalah ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan kepentingan, lalu ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan ideologi. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu ancaman disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pemberontakan atau ancaman disintegrasi dari PRRI Permesta. Ini merupakan ancaman disintegrasi yang pertama. PRRI itu nanti terletak atau berpusat di Sumatera, sedangkan kalau Permesta itu nanti akan berpusat di Sulawesi. Baik, yang pertama kita akan melihat dulu ya, apa latar belakang yang memicu terjadinya pemberontakan ataupun pergolakan atau ancaman disintegrasi di Sumatera dan di Sulawesi tersebut. Yang pertama adalah hal ini terpicu karena ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan ya yang diterima dari pemerintah pusat. Dalam artian di Sumatera dan di Sulawesi merasa iri. Kenapa? Karena di Pulau Jawa itu aliran dana sangat berbeda jauh dengan di Sumatera dan di Sulawesi. Ya, pemerintah kita ketika baru merdeka itu banyak sekali terfokus ya perhatiannya ke Pulau Jawa ya. Sampai sekarang juga memang seperti itu masih. Oke, yang kedua adalah mereka menempuh jalan non parlemen ya dengan membentuk dewan-dewan di daerah. Maksudnya di sini adalah mereka menempuh jalan tidak sesuai dengan prosedur ya. Harusnya melalui parlemen ya. Dengan parlemen mereka bisa atau ke DPR mereka bisa mengaspirasikan suara. Namun mereka memilih untuk menempuh jalan non parlemen. Dan mereka pun membentuk dewan-dewan di daerah, artinya dewan-dewan inilah nanti yang kelak akan menjadi jalan ya supaya pemberontakan tersebut akhirnya mereka coba untuk lakukan. Yang pertama itu mereka mendirikan Dewan Banteng ya. Dewan Banteng itu terletak di Provinsi Sumatera Tengah ya, pembentukannya 20 Desember 1956 dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Lalu yang kedua Dewan Gajah itu di Sumatera Utara itu dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon ya 22 Desember 1956. Lalu yang ketiga ada Dewan Garuda itu di Sumatera Selatan itu dibentuk 24 Desember 1956 dipimpin oleh Letkol Barlian. Maka ingat saja tokoh-tokoh yang memimpin ancaman disintegrasi ya di Sumatera dan juga di daerah lainnya ya, Sumatera Utara dan daerah lainnya itu pertama adalah Ahmad Hussein di Sumatera Tengah, lalu Maludin Simbolon di Sumatera Utara dan juga Kolonel Barlian di Sumatera Selatan. Oke, kita lihat yang pertama ya. Letkol ini adalah pemberontakan yang terjadi di Sulawesi ya. Letkol Vence Sumual ya, ini merupakan pemimpin Permesta. Pemimpinan Dewan Manguni ya memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta pada 2 Maret 1957. Jadi Permesta ini merupakan kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Ini boleh kita lihat foto daripada Vence Sumual ya. Ini merupakan tokoh pemberontakan dari Permesta. Oke, selanjutnya ya, Letkol Vence Sumual pimpinan Dewan Manguni ya melakukan proklamasi. Dilanjutkan di Sumatera, proklamasi juga dibentuk ya oleh Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958 ya. Fotonya juga tertera di sebelah ya. Oke, yang ketiga ya, PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri yang merupakan tokoh yang sangat sentral ya dalam perjuangan Indonesia. Bahkan Syafruddin Prawira Negara ini pernah menjadi presiden sementara ya ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu diasingkan ketika agresi militer Belanda yang kedua. Oke, bagaimana jalannya pemberontakan?
PRRI Permesta. Yang pertama ya, pada 10 Februari 1958, Kolonel Ahmad Hussein berpidato di depan masyarakat dan menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat ya. Artinya dia mengancam ya, kalau pemerintah pusat selalu seperti itu ya, selalu mereka mementingkan Jakarta terus, mementingkan pusat ya, tidak mementingkan daerah Sumatera ya, maka mereka akan melancarkan pemberontakan. Karena pemberontakan melalui PRRI Permesta ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena ini dipimpin atau dipelopori oleh tokoh-tokoh militer yang mana mereka adalah pemegang kekuasaan dan mereka juga memegang senjata. Kan cukup berbahaya sekali apabila pemberontakan itu didalangi oleh yang namanya tentara atau militer. Yang kedua adalah apa isi ultimatumnya? Ultimatumnya adalah ya, yang pertama, Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada presiden dalam kurun waktu 5 kali 24 jam ya, atau presiden mencabut mandat tersebut. Dan yang kedua, presiden menugaskan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono untuk membentuk kabinet nasional. Jadi ini adalah merupakan kelanjutan dari demokrasi liberal yang mana kabinet terakhir pada masa itu adalah Juanda. Ya, Juanda ini merupakan perdana menteri yang tidak berasal dari partai, jadi dia non partai. Ya, maka salah satu tuntutan dari Ahmad Hussein adalah supaya kabinet Juanda segera mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Ya, seperti itu dia kira-kira. Dibentuklah pasukan gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Nah, ini jangan sampai anak-anak kami salah ya. Untuk mengatasi pemberontakan PRRI Permesta itu dibentuklah yang namanya Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Oke, berikutnya. Ya, setelah berhasil mengamankan sumber-sumber minyak di Pekanbaru, 14 Maret 1958 operasi militer beralih ke basis pemberontakan di wilayah Bukit Tinggi. Ya. Lalu 4 Mei 1958 daerah Bukit Tinggi itu berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Ya, ruang gerak PRRI pun semakin sempit ya dan melemah. Ya, akibatnya banyak tokoh-tokoh PRRI yang menyerahkan diri seperti Ahmad Hussein dan juga beberapa pasukannya. Oke, dalam rangka menumpas gerakan Permesta itu tadi gerakan PRRI, dan boleh kita tambahkan sedikit ini berkaitan dengan sejarah lokal tadi sebelum kita ke Permesta. Salah satu cara pemerintah untuk menumpas PRRI di Sumatera Utara itu adalah menugaskan Letjen Jamin Ginting ya untuk memimpin penumpasan pemberontakan. Maka terjadilah sengketa antara Jamin Ginting dan juga Maludin Simbolon. Padahal kita ketahui kalau dalam dalam silsilah marga mereka ini adalah sama, yaitu Ginting dan juga Simbolon itu sama-sama Parna ya. Maka Ginting atau Jamin Ginting itu bertugas menumpas, sedangkan Kolonel Maludin Simbolon itu dia ini ingin melakukan ya saya bilang pemberontakan juga, nanti saya takut saya ini kena apa ya. Tapi yang pasti Letkol Simbolon dia ini berupaya untuk memberikan tenaganya agar pemerintah pusat lebih memperhatikan Sumatera ketika itu. Itu saja intinya ya. Oke, selanjutnya kita lihat Permesta ya. Bagaimana cara pemerintah pusat untuk menumpas Permesta? Yang pertama adalah pemerintah melancarkan Operasi Merdeka 1958 di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendra di Ningrat. Ingat tadi di PRRI di Sumatera namanya adalah Operasi 17 Agustus, sedangkan kalau di Permesta Sulawesi adalah Operasi Merdeka. Saat operasi militer dilaksanakan, TNI menemukan bukti adanya keterlibatan pihak asing. Salah satu pesawat asing milik Amerika Serikat ya, dan pilotnya adalah A.L. Pope ditembak jatuh oleh TNI di perairan Ambon. Lalu pada pertengahan 1961 ya, para pemimpin Permesta pun akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu adalah pemberontakan yang pertama, yaitu PRRI dan juga Permesta. Baik, yang selanjutnya adalah pemberontakan gerakan 30 September ya, yang konon katanya didalangi oleh PKI ya. Maka di sini saya akan membuat
pemberontakan G30S saja ya, supaya tidak menimbulkan kontroversi ya apabila banyak yang menonton video saya ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya, apa latar belakang yang melatar belakangi gerakan 30 September ya. Gerakan 30 September merupakan gerakan yang terjadi pada malam hari pada tanggal 30 September ya, atau tanggal 1 Oktober dini hari ya tahun 1965. Gerakan ini ya kalau menurut versi buku ya di Orde Baru dikatakan bahwa gerakan ini bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia ya. Tokohnya ada di samping, ada gambar Den Aidit yang sedang melakukan orasi. Oke, latar belakangnya yang pertama adalah PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Lalu yang kedua adalah dalam pemilihan umum pertama 1955, PKI berhasil muncul sebagai salah satu partai pemenang pemilu 1955. Ini bersanding dengan Partai Nasional Indonesia, ya, lalu juga Masyumi. Ya. Oke, berikutnya kita lihat ya latar belakang lain daripada pemberontakan G30S, yaitu karena konsep Nasakom yang memberikan kekuatan kepada PKI untuk mempengaruhi pemerintahan. Ya, lalu yang kedua, pada 27 Agustus 1964 dibentuklah Dewan Kabinet Dwi Korah yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan juga pejabat negara lainnya. Ya. Lalu PKI selalu menganggap TNI Angkatan Darat itu sebagai musuh utama. Ya, itulah yang terjadi. Guna menghadapi TNI AD, selain isu Dewan Jenderal, PKI juga mengeluarkan isu dokumen Gilchrist. Ya. Oke, bagaimana jalannya pemberontakan? Ya, ini menurut, lagi-lagi saya sampaikan ini menurut versi buku kita ya. Nanti saya akan beritahu juga kalau versi ini, versi itu ya. Kita ikuti dulu. Oke, jalannya pemberontakan yang pertama ya, PKI melancarkan aksi kudetanya tanggal 1 Oktober 1965 dini hari atau 30 September malam di bawah pimpinan Letkol Untung. Sasarannya adalah mencuri perwira-perwira Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Oke, perwira-perwira Angkatan Darat itu diculik kemudian dimasukkan ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas dan dikubur ke dalam sumur. Ini adalah foto atau lokasi dari Lubang Buaya ya. Boleh nanti anak-anak kami kalau main-main ke Jakarta boleh berkunjung ke sini. Oke. Perwira Angkatan Darat yang diculik kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas dan dikubur ya dalam sebuah sumur. G30S tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga terjadi di Jogja yang menewaskan perwira-perwira menengah ya Angkatan Darat, ada Kolonel Katamso dan juga Letkol Sugiono. Oke, lalu penumpasan ini berhasil ditumpas ya oleh Maijen Soeharto. Lalu hari yang sama 1 Oktober 1965 Maijen Soeharto memimpin Resimen Komando Angkatan Darat atau RPKAD ya dalam penumpasan G30S ya. 9 Oktober 1965 ya salah satu tokoh G30S yaitu Kolonel Latif itu berhasil ditangkap. Lalu 11 Oktober 1965 Letkol Untung pun berhasil ditangkap di daerah Jawa Tengah. Oke, pemberontakan PKI 30 September membuat kekuasaan Presiden Soekarno pun harus luntur. Lalu dia sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto melalui MPRS nomor 9, MPRS 1966. Oke, itu adalah pemberontakan dari gerakan 30 September. Namun, saya perlu meluruskan kepada anak-anak kami bahwa ini masih menjadi kontroversi yang nyata sekali. Nanti anak-anak kami boleh searching, ya boleh googling sebanyak-banyaknya bagaimana sebenarnya kebenaran daripada gerakan 30 September. Apakah benar ini adalah perbuatan dari PKI? Ya, apakah ini adalah rekayasa dari Soeharto bisa jadi ya kan? Atau ini merupakan rekayasa dari Soekarno? Loh, kok bisa Pak? Soekarno kan yang dilengsarkan, kok bisa? Ya ada beberapa versi. Ya. Ada beberapa versi, makanya kalau tidak daring ini sebenarnya sangat enak sekali untuk bercerita tentang gerakan 30 September ya 30 September. Namun
apapun ceritanya, karena materi kita ini adalah ancaman disintegrasi, maka jelas memang PKI itu memang harus bersalah. Kenapa? Karena mereka ini kan memiliki ideologi komunis. Kita kan sudah memiliki ideologi yaitu Pancasila. Ya, mereka berupaya untuk mengganti ideologi kita. Ya, masalah pembantaian yang mereka lakukan terhadap 7 jenderal, ya itu ya kita masih, saya juga kalau ditanya sekarang itu masih menjadi misteri apakah benar itu pelakunya adalah PKI atau itu oknum yang dikenal dengan Cakrabirawa. Ya, itu anak-anak kami nanti boleh untuk ya googling, berselancarlah di dunia maya untuk mencari tahu kebenarannya. Ya, oke, itu dia. Sebenarnya tadi di slide yang sebelumnya ini harusnya ada tokoh-tokoh yang menjadi korban daripada G30S ya. Nanti boleh anak-anak kami lihat ada Ahmad Yani, ya, ada Pierre Tandean, lalu ada Suprapto dan lain sebagainya. Nanti akan kalian harus kuasai ya beberapa nama daripada tokoh-tokoh yang menjadi korban pada gerakan 30 September 1965. Ada satu tokoh yang berhasil selamat yang menjadi target harusnya, yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution. Ya, dia berhasil kabur karena pasukan Cakrabirawa ini adalah pasukan yang membantai para jenderal. Ya, itu tidak mengenali Aan Nasution. Ya, kebetulan ajudannya itu sangat mirip dengan Aan Nasution, maka Aan Nasution berhasil kabur ya karena dia mendengar suara tembakan. Namun sayang, putrinya Ade Irma Suryani Nasution itu berhasil ditembak oleh pasukan PKI melalui Cakrabirawa, dan Aan Nasution itu berhasil kabur dan salah satu tokoh politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ya, oke, mungkin itu saja materi kita untuk hari ini. Nanti kalau kalian ingin bertanya, boleh kita diskusi tentang ancaman disintegrasi PRRI Permesta dan juga gerakan 30 September yang konon katanya didalangi oleh PKI. Oke, mungkin sekian materi kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan, jangan terlalu banyak berada di luar rumah supaya kita bisa memutus rantai COVID-19 ini secara bersama-sama. Sekian, terima kasih dan salam jas merah.